ini yang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat bawah itu adalah dengan dikuranginya harga pupuk. Yang 20.000 per sak itu masyarakat sekarang petani sangat seneng. Itu yang dulu cari pupuk sulit, harga mahal, sekarang sudah ditekan sama pemerintah pusat. Itu sekarang petani sangat berterima kasih pada presiden. Yang kedua adalah terkait sergap. Ini dari program pusat yang kita lihat kalau kita sering turun ke bawah, yang paling berdampak itu MPG. Ya. Ada tenaga kerja di situ, ada supplier, barang-barang mentah, sayuran dan lain-lain, termasuk lauk pauknya, beras hasil petani. Itu memang pertumbuhan ekonomi di sekitar MBG, sekitar dapurnya, termasuk di penerima, di sekitar penerimaan manfaat itu mereka akan merasakan betul. Dan mudah-mudahan mereka ini nanti bisa terinspirasi keberanian beliau terkait memperjuangkan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Ini bisa menginspirasi mereka-mereka generasi muda, baik sekarang yang masih sekolah ini, supaya bisa mengingat terkait dengan jasa Marsinah. Maka kami dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ya terus mengkomunikasikan itu supaya nanti ada destinasi-destinasi bisa menggerakkan perekonomian di sekitar sana, apalagi di Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi dalam podcast Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Nganjuk bersama saya Cindy. Dan Tribuners, implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah memerlukan sebuah proses adaptasi agar dapat dijalankan sesuai dengan kondisi lokal. Nah, dalam hal ini DPRD memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan regulasi, program, dan juga pendanaan dari pusat dapat diterapkan dengan tepat oleh pemerintah daerah. Kali ini kami ingin membahas lebih lanjut bagaimana DPRD Nganjuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran dalam pelaksanaan kebijakan pusat, dan juga bagaimana upaya menghadapi berbagai tantangan implementasi di tingkat daerah. Untuk itu kita sapa yang sudah berada di sini, Bapak Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk, kemudian ada Wakil Ketua Bapak Ulum Bastomi dan juga Bapak Jianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Tribuners. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ini kita langsung saja ya tanya-tanya ya. Monggo nanti mungkin bisa dijawab satu-satu, Pak. Bagaimana Pak DPRD Nganjuk memastikan bahwa regulasi dan juga kebijakan dari pemerintah pusat seperti undang-undang atau peraturan menteri itu dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif di Kabupaten Nganjuk? Oke. Monggo. Saya terima kasih. Semua pemirsa dari Tribuners, kami dari DPRD Kabupaten Nganjuk terkait dengan apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk terkait juga dengan regulasi yang muncul dari pemerintah pusat, maka kami dari DPRD Nganjuk pasti akan menindaklanjutinya. Kemarin contoh perda tentang desa kami sudah ada dan memang ada tambahan-tambahan yang perlu direvisi, maka kami akan menyesuaikan
terkait dengan perubahan-perubahan itu. Dan kami sudah membentuk pansus dan alhamdulillah selesai, maka secepatnya ini akan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Salah satu contoh regulasi yang ada di pemerintah pusat, kemudian kita akan menindaklanjuti mana-mana yang menjadi prioritas, maka kami akan secepatnya menindaklanjuti terkait dengan program-program maupun regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah pusat, yang misalnya kemarin kita juga menerima masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan MPG, terkait dengan koperasi, terkait dengan sekolah rakyat. Ini kan juga kegiatan-kegiatan yang pusat yang memang harus diselaraskan dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Kami, bagian dari pemerintahan yang ada di kabupaten, tentunya akan menindaklanjuti program-program dari pemerintah pusat. Kami akan terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan eksekutif, dengan pemerintah pusat, baik provinsi maupun pusat. Sehingga program-program dari pemerintah pusat, kami yakin juga akan secepatnya menyesuaikan dan menindaklanjutinya program-program itu. Baik, kalau dari Pak Ulum atau Pak Jianto, monggo. Ya, kalau saya, karena apapun kita kan lagi punya visi Indonesia Emas 2045 ya. Jadi beberapa program strategis pemerintah nasional, pemerintahan pusat dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2025, ya sudah barang tentu kita pemerintah daerah harus selalu mendukung, terutama di sektor-sektor yang memang ini sangat mendukung untuk mencapai Indonesia Emas 2025. Misalnya di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, dan di sektor yang lain. Di pendidikan, Pak Prabowo punya program sekolah rakyat. Pasti kita akan mendukung total bagaimana sekolah rakyat bisa dijalankan di Kabupaten Nganjuk. Tentang kesehatan, bagaimana sekarang ada program makan bergizi gratis. Tentu ini akan mencetak generasi-generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Termasuk juga program stunting dari bidang kesehatan, itu juga kita dukung. APBD akan kita support penuh bagaimana program pemerintah ini bisa kita jalankan dengan baik. Saya kira itu beberapa kebijakan yang perlu kita kawal di DPRD. Baik. Mungkin ada. Terima kasih. Jadi gini, saya sebagai mungkin pimpinan DPRD, ini Pak Ketua, Pak Ulum, memang untuk menerjemahkan program-program pemerintah pusat, kadang pemerintah daerah juga agak kalah kabut dikit. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPRD, akhirnya program-program itu juga bisa terjalan. Contohnya aja waktu ada perintah mendirikan koperasi Desa Merah Putih itu. Kita juga komunikasi dengan Pak Bupati untuk diadakan sosialisasi dan pembekalan pengurus koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah pemerintah daerah juga bisa menerjemahkan program-program dari pusat. Itu yang contoh yang kecil. Yang kedua, terkait serap gabah. Jadi memang cita presiden itu memang pure untuk kepentingan masyarakat arus bawah. Jadi pemerintah daerah dan seharusnya memang backup apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah pemerintah daerah ini, Pak Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan DPRD, apa yang menjadi program pemerintah pusat itu berjalan dengan baik secara komunikasinya. Dan mudah-mudahan kita bisa, Pak Ketua ini orangnya kan, kalau ada program pemerintah pusat langsung backup, komunikasi dengan Pak Bupati juga baik, sehingga apa yang menjadi harapan cita presiden mudah-mudahan di Nganjuk bisa terpenuhi. Saya kira itu aja dari saya. Ya baik, Pak. Kemudian ini untuk memastikan bahwa kebijakan itu mendapat dukungan penuh ya, tapi untuk memastikannya nih, dari partisipasi masyarakat, termasuk dan juga pemangku kepentingan lokal itu seperti apa? Kami membuka pintu seluas-luasnya. Kami DPRD terkait dengan program-program yang di pusat yang mungkin sosialisasinya kurang, kami membuka pintu seluas-luasnya oleh masyarakat. Contoh kemarin, kami juga menerima aspirasi terkait dengan MPG. Ada informasi MPG itu seperti ini yang diterima masyarakat. Dari 15.000 informasinya ada yang sampai 6.000 sampai 8.000. Ini kita sampaikan. Kita undang dari Satgas, kita undang perwakilan dari MPG, sehingga hal-hal yang teknis seperti itu masyarakat akhirnya bisa paham dan bisa mengontrol
ketika ada kebijakan-kebijakan pusat pada tataran pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Kami sangat membackup dan kami kemarin juga menyampaikan kepada teman-teman, monggo kita awasi semuanya di masing-masing daerah pemilihannya. Dapil 1, 2, 3, semua anggota DPRD untuk turut aktif dalam fungsi kontrolnya, termasuk ketika ada program dari pemerintah pusat. Tidak hanya dari pemerintah daerah, kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah ini, yang baik itu program dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Sama-sama kita kawal sehingga kita ingin sekali Indonesia Emas itu akan benar-benar bisa tercapai. Kalau memang dalam pelaksanaan implementasinya ada yang kurang pas, kami terbuka dan siap untuk menindaklanjuti, melanjutkan kepada yang berkepentingan. Sehingga misalkan terkait dengan apa yang disampaikan MPK kurang gini, tersekolah rakyat misalnya keluhan seperti ini, ya nanti kita sampaikan kepada pemangku-pemangku kebijakan yang ada di atas. Yaitu Kami akan terus proaktif. Dukungannya itu ya Pak ya? Ya, kami sangat terbuka sekali, siapapun yang datang ke sini. Baik. Okay. Atau mungkin ada menambahkan lagi? Ya, kalau saya menambahkan, memang bagaimana bentuk dukungan kita sebagai pemangku kebijakan, ini kan juga lagi pembahasan APBD 2026. Dan memang ini agak kendala kita ya di daerah ini, karena ada pengurangan TKD kita ya, lumayan besar, 275 miliar, sehingga kita akan berpikir bagaimana kira-kira anggaran yang sudah disiapkan pemerintah, terus ada pengurangan TKD, kita efisiensikan, tapi dengan tidak mengurangi bahwa kita tetap mensupport program pemerintah pusat. Yang pertama itu. Yang kedua, DPRD kan punya kegiatan sosialisasi di beberapa daerah di dapil masing-masing. Tentu ini akan kita manfaatkan dengan baik, bagaimana mensosialisasikan program pemerintah ini kepada masyarakat sehingga masyarakat akan tahu. Ketika tahu, dia tidak akan hanya tinggal diam, tapi juga akan mungkin memberikan masukan kepada kita, memberikan partisipasinya dalam bentuk apa, juga mengawasi kegiatan-kegiatan ini di bawah. Ketika ada keluhan, sudah barang tentu yang disampaikan Pak Ketua, kita akan menampung. Jadi ya memang ada enaknya juga ada getirnya juga. Nah, di daerah kan seperti itu. Tetapi prinsipnya kita sebagai bagian dari pemerintah daerah harus selalu berusaha bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera, program pemerintah ini juga bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Baik. Moga Pak. Cukup? Cukup, baik. Itu tadi ya, dukungan penuh, tapi juga kalau misalkan ada satu hal dan lain hal itu membuka pintu yang lebar ya Pak ya untuk masyarakat mengadukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang harmonisasi dokumen perencanaan ini Pak. Dalam penyusunan RPJMD Nganjuk, bagaimana Pak proses sinkronisasi dengan RPJMN supaya sasaran pembangunan nasional dan juga di daerah itu tetap sejalan? Oke, terima kasih. RPJMD itu memang disusun oleh calon bupati dan wakil bupati waktu dia visi misi, waktu dia mau mencalonkan, dituangkan dalam misi visinya beliau. Ya. Nah, dan presiden juga mempunyai asta cita. Ya. Maka ini juga mesti ada yang bersinggungan, ada yang mungkin tidak bersinggungan. Maka ketika ada program yang bersinggungan, tentunya itu kan bisa bersama-sama dilakukan intervensi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena programnya sama kebetulan. Misalnya terkait dengan kesehatan, itu yang disampaikan seperti itu. Berarti kegiatan itu kan bisa diintervensi oleh APBN maupun oleh APBD Kabupaten Nganjuk. Nah, maka kami karena kami juga mempunyai aspirasi yang kita tampung lewat reses, tentunya ini juga harus terakomodir. Banyak sekali yang termarginalkan terkait dengan keinginan-keinginan masyarakat karena memang ada batasan-batasan. Sehingga kami bisa menampung itu yang memang prioritas tapi tidak nampak. Misalkan di dapil kami, itu yang prioritas apa? Contohnya seperti itu. Kami terkait dengan kesehatan, mulai kami periode kedua, itu banyak sekali masukan-masukan contoh terkait dengan kesehatan. Di puskesmas kami itu memang tidak layak, kurang layak, sehingga perlu ada penambahan maupun bangunan yang layak untuk kegiatan kesehatan di Kecamatan Bagor.
Dan kami lewat reses ini akhirnya alhamdulillah kami bisa mengupayakan di bidang kesehatan. Itu juga tertuang di dalam misi-visi. Misinya Bupati. Dan juga di asta citanya Presiden. Kalau hal semacam itu sama, ini kan sama. Berarti kita kalau tidak sama, ya berarti mana yang memang prioritas. Namanya prioritas. Misalkan terkait dengan program pemerintah pusat, ini yang sudah disampaikan dan sekarang mulai berjalan, MPG dan lain-lain. Ini kan tentunya kita juga harus mengkomunikasikan dengan pemerintahan berarti Pak Bupati, Pak Wagub, kemudian apa yang bisa kita pick up lewat pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kan gitu, intinya supaya bisa jalan. Kalau memang itu ya nanti kita komunikasikan lebih lanjut lewat mereka yang membidangi. Hal semacam ini kami harapkan sehingga bisa dilakukan semua, programnya dari Pak Presiden jalan, misi visi Bupati jalan, kami dari DPRD lewat reses bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang mungkin itu sekali lagi termarginalkan, belum sempat diangkat. Ini yang kami lakukan seperti itu. Supaya tetap sejalan ya Pak? Ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik. Dari Pak Lum atau Pak Jianto? Ya, RPJMD itu apa ta? Visi misinya Bupati. Ya. Yang itu pasti dibahas dibubuhkan di dalam sebuah perda RPJMD. Siapa yang membahas? Kami di DPRD, Pansus, dan tim pemerintah daerah. Ya, ketika membahas itu pasti kita juga akan melihat yang namanya RPJMN, yaitu rencana pemerintah pusat. Otomatis kita akan mensinkronkan itu. Karena pemerintah daerah pasti akan otomatis akan sinergi dengan pemerintah pusat. Nah, di dalam rangka mensinergikan itu sudah barang tentu akan menjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yang mana kira-kira yang sesuai dengan kearifan lokal itu juga harus kita perhatikan. Karena apapun kan beda daerah tentu beda. Betul. Tapi secara prinsip RPJMN itu menjadi acuan kita dalam rangka menyusun RPJMD. Jadi kearifan lokal ini yang akan menjadi pembeda dengan daerah lain. Menyesuaikan ya, daerah sini. Betul. Baik, dari Pak Jianto. Ya, sekilas sama yang disampaikan. Memang kadang RPJMD dari pemerintah daerah itu kalau misalkan kurang sinkron dengan apa yang menjadi program strategis nasional, ya kita ini di DPRD ini akan yang mengcover. Sehingga nanti kalau ada celah di RPJMD tidak linear dengan pemerintah pusat, ya kita nanti yang menutup celah di RPJMD itu. Misalkan nanti dari program-program hasil reses kita, dari program-program pokok pikiran teman-teman DPRD untuk menutup kekurangan yang ada di RPJMD biar linear dengan pemerintah pusat. Saya kira itu aja. Iya, baik. Dari program pusat yang telah berjalan beberapa tahun terakhir ini Pak, indikator apa yang menjadi perhatian dari DPRD dan sektor mana yang sudah merasakan dampak nyatanya? Oke. Ini dari program pusat yang kita lihat kalau kita sering turun ke bawah, yang paling berdampak itu MPG. Makan bergizi. Ini kan kebutuhan akan MPG. Ini kan juga melibatkan banyak para pihak. Contohnya dari petani, peternak. Karena itu memang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga perputaran di daerah ini ya lumayan tambah. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini memang berdampak di masyarakat. Dan alhamdulillah di Kabupaten Nganjuk mulai kami bisa melihat walaupun mungkin belum 100% gitu, tapi sudah mulai kita lihat itu sudah mulai berjalan. Mulai ada dampaknya. Kalau kita sering keliling kita ke daerah-daerah, ini kan kita juga sering menyerap aspirasi seperti apa dampak dari pemerintah pusat. Contohnya nanti setelah MPG sekarang mulai berproses koperasi KDMB, Koperasi Merah Putih. Ini juga mulai berproses di desa. Terus kesulitannya seperti apa, harapan mereka seperti apa. Nah ini kita terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan lewat APBD Kabupaten Nganjuk. Karena itu muara nanti untuk kesejahteraan masyarakat utamanya di Kabupaten Nganjuk. Kalau misalkan nanti semua bisa di-cover di pusat, ada kekurangan-kekurangan, itu nanti bisa kita masukkan dan itu menjadi misi-visinya Bupati. Ini kan klop yang seperti itu, sehingga kita seperti hari ini, kita masih membahas APBD 2026, ini kan kita sinkronkan di situ. Kalau
klop ya ini nanti kita tetap langsung bisa melaksanakan program-program itu. Oke, baik. Menambahi saya, Monggo, silakan. menambahi dan sampaikan Pak Ketua. Ini yang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat bawah itu adalah dengan dikuranginya harga pupuk. Oh, baik. Yang 20.000 per sak itu masyarakat sekarang petani sangat seneng. Itu yang dulu cari pupuk sulit, harga mahal, sekarang sudah ditekan sama pemerintah pusat. Itu sekarang petani sangat berterima kasih pada presiden. Yang kedua adalah terkait sergap. Serap gabah itu begitu ada harga dipatok sama pemerintah pusat segini, tengkulak tidak bisa main-main lagi. Sehingga petani bisa merasakan harga yang dulunya kalau panen sekarang ambruk, Ya, jadi sekarang Stabil. harga naik. Jadi petani merasakan keuntungan dari hasil petaninya. Saya itu hal-hal yang positif yang bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira itu. Tidak dimainkan selalu dengan ini Ya. tengkulak-tengkulak itu. Ya, jadi lebih stabil ya. Ya, Ya. betul. Ya petani merasakan harga yang mereka inginkan itu bisa tercapai gitu. Yang selama ini selalu di bawah tekanannya Tengkulak. tengkulak dengan alasan begini gitu. Oke, baik. Dan untuk MBG sendiri itu kan memang kalau dilihat kan goalnya adalah Indonesia Emas 2045 untuk Ya. anak-anaknya ya Pak. Ya. Tapi Ya. yang dirasakan di present di saat ini tuh kan dari seperti tadi Pak Tati bilang ada dari petani, peternak dan itu sangat dirasakan di Iya, Kabupaten jadi Nganjuk. pertumbuhan ekonomi di sekitar, Ya. ada tenaga kerja di situ, Betul. ada supplier, barang-barang mentah, sayuran dan lain-lain, termasuk lauk pauknya, beras hasil petani. Itu memang pertumbuhan ekonomi di sekitar MBG, sekitar dapurnya, termasuk di penerima, di sekitar penerimaan manfaat itu mereka akan merasakan betul karena komoditi mereka. Iya. Terus mereka UMKM itu bisa diminta untuk menjadi suppliernya itu. Iya. Baik, Pak. Kemudian ini dalam proses sinkronisasi programnya itu bagaimana dari DPRD memperjuangkan aspirasi dan juga kebutuhan unik pasti yang sesuai dengan Kabupaten Nganjuk sendiri supaya dapat terakomodasi di tingkat pusat. Oke, tadi sudah disampaikan Pak Wu terkait dengan hasil aspirasi. Iya. Memang ada beberapa yang memang itu mungkin tidak masuk dalam misi visi, tapi kan bisa dimasukkan dalam kearifan lokal. Nah, pada kearifan lokal ini yang perlu kita komunikasikan. Ketika ada kearifan lokal, tapi yang sudah masuk misi visi bupati dan juga masuk aspirasi kita clear. Iya. Clear, itu semuanya bisa jalan karena sudah benar. Nah, ketika ada kearifan lokal tapi yang belum masuk misi visi, ini kan juga perlu kita komunikasikan baik dengan bupati, wakil bupati maupun dengan pemerintah di atasnya baik itu provinsi maupun pusat yang akan kita ajak komunikasi. Pasti kita juga akan berkonsultasi, berkomunikasi terkait dengan program-program, padahal itu program yang menyentuh untuk masyarakat di Kabupaten Nganjuk, nah, yang mungkin terabaikan. Sehingga contoh kemarin itu juga ada salah satu dusun yang memang jalannya itu sangat rusak. Kemarin sempat viral. Iya. Setelah ditelusuri ternyata memang hanya 11 kakak gitu. Dan jaraknya jauh. Nah, hal-hal semacam ini kan juga harus mendapat perhatian kita semuanya. Iya. Sehingga kita harus bersama-sama untuk bisa menyelesaikan setiap ada kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat. Terkait dengan yang lain, alhamdulillah selama ini kita komunikasinya juga baik dengan pemerintah pusat, sehingga ketika ada yang perlu dikomunikasikan, komunikasi selama ini lancar-lancar saja dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Baik. Iya. Ada yang menambahkan mungkin dari Cukup. Pak Alomata Basian? Kalau kearifan lokal saya kira kan kita punya saluran ya, saluran komunikasi ada di provinsi, ada DPR RI yang ini akan menjadi bagian media kita untuk bagaimana kearifan lokal Nganjuk bisa terkomunikasikan di pemerintah pusat melalui beliau-beliau ini. Jadi kita akan sering Pak Ketua ini juga mendampingi yang dari DPR RI, DPR Provinsi ini agak aspirasi kita yang termasuk kearifan lokal ini kita sampaikan ke beliau bagaimana biar pemerintah pusat itu juga tahu bahwa Nganjuk punya ini. Otomatis pemerintah pusat
nanti programnya bagaimana bisa menyentuh kearifan lokal yang kita punya. Selain kita juga sudah memprogramkan sendiri. Jadi bisa menyesuaikan ya Pak ya, jadi Iya. dari pemerintah pusat juga. Baik, untuk pengembangan SDM ini Pak, apakah DPRD melihat perlunya peningkatan kapasitas dari aparatur daerah supaya lebih siap mengelola dan juga melaporkan program-program dari pemerintah pusat? Oke, ini tentu kami juga akan menyesuaikan karena terkait dengan SDM ini kan penting. Ya. Di masing-masing OPD, di semua kegiatan-kegiatan, tentunya juga ada regulasi-regulasi baru. Ketika itu untuk mengikutinya, mesti kan kita juga memahami terkait dengan regulasinya. Mesti juga harus ada sosialisasi-sosialisasinya. Maka terkait dengan peningkatan itu juga sangat penting untuk kami. Karena setiap tahun itu kan mesti ada regulasi-regulasi baru, hal-hal teknis yang harus mereka lakukan yang sebelumnya mereka juga belum mengetahuinya. Nah, terkait dengan itu tentunya peningkatan SDM sangat penting dan mengikuti perkembangan. Kami dari DPRD dalam pembahasan ini juga di masing-masing OPD, ini untuk kegiatan apa, SDM-nya seperti ini kami tentu juga akan membackup terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Sehingga bisa mengikuti ritme gerak langkah pemerintahan, baik itu dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Ketika ada kegiatan-kegiatan baru, regulasi-regulasi baru, maka SDM kita nanti juga akan bisa cepat menyesuaikan ketika ada peraturan-peraturan barunya itu. Kami sangat mendukung sekali untuk tambahan supaya SDM kita itu lebih unggul. Itu karena core-nya ya Pak? Nggih. Core utamanya itu dari SDM itu. Mungkin dari Pak Ulum atau Pak Ya, Jianto. jadi peningkatan SDM sangat penting ya. Nggih. Karena apapun kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini juga harus kita ikuti. Guru maupun tenaga-tenaga yang lain. Apalagi sekarang media juga sudah berkembang begitu pesat. Ada AI, ada coding dan lain-lain. Ini kan kalau nanti tidak ada peningkatan SDM kita pasti akan tertinggal. Nah, semua OPD selalu kita juga meminta bagaimana peningkatan SDM ini terus diberdayakan. Kapasitas, potensi mereka harus ditingkatkan supaya tidak tertinggal oleh zaman yang begitu maju. Apalagi ini media teknologi media sosial ini kan begitu luar biasa. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak perhatian di situ, Indonesia emas akan menjadi Indonesia cemas ini. Apalagi yang sektor pendidikan, Mbak. Sektor pendidikan sangat mengkhawatirkan. Ya, pemuda kita ini kan harus selalu dipantau, selalu dikasih pendidikan yang baik terkait penggunaan media sosial. Ini sangat harus kita kita support bagaimana terkhususnya bidang pendidikan anak-anak SMP, SMA ini bagaimana menggunakan media sosial ini betul-betul bijak dan baik supaya kita terjaga mereka di 2045 ini. Baik. Dari cukup mungkin kalau dari yang Bapak lihat dari sampai saat ini itu seperti apa Pak? Terkait pengembangan SDM-nya itu sendiri. Sampai hari ini kita melihat di masing-masing OPD sudah melakukan itu. Dan sudah kita anggarkan. Ketika penganggaran misalkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Bentuknya apa? Outputnya apa? Kita akan tanya. Kalau memang kita misalkan yang disampaikan Pak Ulum dari Dinas Pendidikan, itu untuk mendidik calon-calon pegawai, guru atau siapapun nanti outputnya supaya untuk masyarakat atau wali murid atau murid nanti bisa mengetahui terkait dengan perkembangannya. Oke, berarti kan kita juga bisa mengikuti itu. Oke, berarti kita di penganggarannya juga akan tetap tentunya akan menyetujui itu. Sehingga apa yang disampaikan nanti pertanggungjawabannya kepada kita. Bentuknya apa? Ya ini rapat-rapat kerja dengan komisi-komisi yang ada di kami. Kita sudah menganggarkan seperti itu, yang dilakukan seperti apa, outputnya seperti apa. Nah, nanti di komisi-komisi, rapat komisi baru disampaikan kepada kami. Ketika dalam pelaksanaannya tidak sesuai, ya kita nanti tagih kemudian bahwa yang jenengan lakukan tidak benar. Kalau yang dilakukan itu sudah sesuai, maka tingkatkan lagi, nanti kita juga akan terus mengawal untuk penganggarannya. Ya, intinya upgrade itu terus harus. Upgrading itu terus harus dilakukan. Ya, pengawasannya. Ini sedang upgrading itu ya Pak? Terus. Harus karena memang tadi perkembangan zaman ya. nggak ada matinya itu sampai nanti mungkin akan berkembang terus. Terus. Baik, Pak, kemudian ini tentang Marsinah Pak dari Nganjuk, benar ya? Ya, betul. Baru-baru ini Bu Marsinah ditetapkan sebagai
pahlawan nasional. Ya. Dari DPRD sendiri melihat momentum ini dalam mendorong penguatan nilai-nilai perjuangan pekerja, kemudian perlindungan buruh, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat itu, apakah ada yang dilakukan? Oke, pertama kami menyampaikan selamat dulu ya, atas diraihnya gelar pahlawan untuk Marsinah. Juga yang luar biasa apresiasi kepada TP2GD kan ya, yang mengawal itu sehingga pengajuan 2022 sampai 2025 ini sudah mendapat pengakuan yang dari Presiden terkait gelar pahlawan untuk Marsinah. Pertama kami mengapresiasi, kami dari DPRD, Ya. sehingga dengan diraihnya gelar Marsinah di Kabupaten Nganjuk, kita tahu Marsinah ini orang kecil, orang biasa, orang tuanya waktu itu sudah tidak ada, dia ikut kakaknya. Dengan perjuangan yang dilakukan waktu itu seperti itu dan akhirnya korban nyawa yang dilakukan, ini tentunya menjadi penggerak bagi kaum-kaum muda, kaum buruh terkait dengan perjuangan yang dilakukan oleh Marsinah. Marsinah adalah sosok yang luar biasa, perempuan biasa yang bisa meraih gelar pahlawan dari Kabupaten Nganjuk. Ini banyak sekali sejarah yang harus kita lakukan, yang kita lanjutkan terkait dengan api perjuangannya, terutama dari kaum-kaum pekerja. Sehingga saya yakin setelah nanti diraih gelar Marsinah di Kabupaten Nganjuk, tidak menutup kemungkinan setiap kali hari Maidi, hari buruh, nanti akan berpusat di Kabupaten Nganjuk karena pahlawannya ada di Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu pemerintah daerah juga harus bisa menangkap apa nanti efeknya terkait dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kita memberikan support kepada generasi muda terutama adik-adik kita yang masih sekolah. Ini loh orang yang biasa dari kaum marginal, kaum kecil yang bisa menjadi pahlawan. Dan mudah-mudahan mereka ini nanti bisa terinspirasi keberanian beliau terkait memperjuangkan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Ini bisa menginspirasi mereka-mereka generasi muda, baik sekarang yang masih sekolah ini, supaya bisa mengingat terkait dengan jasa Marsinah. Untuk pemerintah daerah, kemarin kebetulan kami ikut ke Surabaya waktu tasyakuran di Gubernuran. Ibu Gubernur juga sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Marsinah. Ini pemerintah provinsi nanti juga ikut serta supaya dalam pelaksanaan itu nanti ke depan Marsinah tetap dikenang. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ada tambahan-tambahan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka kami dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ya terus mengkomunikasikan itu supaya nanti ada destinasi-destinasi di sekitar makam Marsinah itu. Seperti di Blitar itu kan juga ada makam Bung Karno. Begitu makam Bung Karno semua kan bisa menghidupi semuanya. Nah, kurang lebihnya kan nanti seperti itu. Mudah-mudahan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten nanti juga ikut bisa seperti apa yang dilakukan misalkan di Blitar seperti itu. Bisa menggerakkan perekonomian di sekitar sana apalagi di Kabupaten Nganjuk khususnya. Terima kasih. Baik, dari Pak Ulum atau Pak Jianto. Jadi kami masyarakat Kabupaten Nganjuk sungguh bangga luar biasa seorang buruh bisa menjadi pahlawan nasional. Ini menjadi inspirator bagi kami. Dengan kita melihat sejarah tahun 93 kayak seperti itu, Bu Marsinah memperjuangkan keadilan, memperjuangkan nasib buruh yang akhirnya dia merelakan nyawanya melalui proses kekerasan, mengalami penganiayaan luar biasa, dan itu menjadi motivasi bagi kami bahwa memperjuangkan hak, memperjuangkan nasib itu harus kita perjuangkan. Bagi kami yang di DPRD harus lebih maksimal dalam rangka bagaimana masyarakat kita bisa kita sejahterakan, semaksimal mungkin akan kita upayakan. Ini menjadi inspirasi bagi kami, harus meniru bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi penyemangat kami di sini. Amin. Dari Amin. Pak Jianto, monggo. Oke,
Baik kalau gitu itu semoga yang diperjuangkan tadi semoga juga terjadi ya seperti yang terjadi di Blitar, bisa menjadi destinasi yang menghidupkan ekonomi. Ada satu Mbak, kita lagi mengusulkan ini. Nggih. Bagaimana makam Marsina segera dibangun. Ini mungkin nanti provinsi ya, karena ini pahlawan nasional. Iya. Kita kemarin sudah cek ke sana, jalannya sudah lumayan bagus, makamnya yang perlu di rehab atau diperbarui karena ini sudah menjadi pahlawan nasional miliknya negara ini. Ya. Baik, ya semoga secepatnya bisa direhab itu tadi ya. Pak, ya. Baik, mungkin ini sekarang terakhir ini Pak, ini mungkin harapan melihat tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk masing-masing dari Pak Janto, Pak Ulum dan juga Pak Tatit, mungkin harapannya supaya kedepannya Kabupaten Nganjuk ini semakin jos gitu. Ya, ya. Monggo ini kameranya. Monggo. Terima kasih. Kami di DPRD Kabupaten Nganjuk ini, kami berharap kita juga sama paham tentang di pusat itu ada Astacita. Memang programnya, kalau di kabupaten itu kan misi visi lah, programnya dari pemerintah Pak Prabowo. Yang kedua di Kabupaten Nganjuk itu juga ada misi visi. Itu kalau tidak salah itu ada 14 misi visi Bupati Wakil Bupati, dan kami juga ada reses. Semuanya untuk kegiatan masyarakat, muaranya untuk kegiatan masyarakat yang memang itu prioritas untuk mereka. Ketika ada program baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kabupaten ini dari eksekutif dan legislatif, kami dari legislatif, ini kan bisa kita koordinasikan. Mana-mana yang bisa ditangani oleh pemerintah pusat, mana-mana provinsi, kabupaten, dan mana yang bisa diusulkan lewat hasil aspirasi yang ada di kami. Sekali lagi semuanya ini untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap, khususnya di Kabupaten Nganjuk, hal-hal semacam ini kita sama-sama tahu bahwa yang kita pikirkan adalah untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat dengan adanya program dari pusat, provinsi, kabupaten ini supaya benar-benar menikmati tidak hanya fisik saja. Tadi sudah sampaikan ada program-program non fisik, ada yang disampaikan Pak Jianto tadi terkait dengan serapan gabah, terkait dengan pupuk yang sekarang sudah mulai normal, terkait dengan yang di kabupaten kemarin begitu ada viral jalan yang rusak karena memang itu terpencil. Nanti kita tentunya juga akan mengintervensi itu semua. Harapan kami, koordinasi, komunikasi antar pemerintah, baik itu pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah, ini bisa berjalan bersama-sama yang muaranya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kami juga akan di situ bagian dari pemerintahan itu semuanya. Kami juga akan siap mengawal itu, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan. Kami dari pemerintah pusat sampaikan Pak Ulum, ada DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, kita arahkan mana yuk kita intervensi bersama-sama untuk kepentingan masyarakat ini sehingga mereka benar-benar bisa menikmati terkait dengan uang rakyat ini. Ini ya Ringan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari Pak Ulum dan Pak Janto. Cukup satu. Atau ada lagi? Closing statement dari Pak Ketua aja. Kita kuncinya menjalin harmonisasi. Pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga yang lain kayak ada kepolisian, kejaksaan, dan yang lain bisa saling harmonis. Karena apa? Untuk menciptakan kondisi di Nganjuk. Masyarakat akan sejahtera kalau kita kondisinya Nganjuk kondusif, saling mendukung. Masyarakat juga begitu. Masyarakat juga mendukung kita. Nah, ini yang akan mempercepat untuk membangun Kabupaten Nganjuk lebih maju ke depan. Baik, amin. Semoga ya ke depannya Kabupaten Nganjuk semakin maju lagi dan yang diharapkan harapan-harapan baiknya itu terwujud. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menonton. Saya Cindy beserta kru Tribun Jatim Network pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.